Bapak Ibu yang saya hormati dan semoga Allah senantiasa memuliakan. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 5 Jakarta yang diwakili oleh Ibu Haja Sugiyati selaku Wakil Kepala Sekolah Bina membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya agar seluruh rangkaian acara dari awal sampai dengan akhir berjalan dengan baik, mulus dan lancar, senantiasa diberkati, dibimbing dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama Ibu Maria. Dari Cirebon ke Gandaria, mari kita sambut Ibu Maria. Assalamualaikum Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Yang terhormat Pak Teguh yang sedang sakit, kita doakan beliau segera sembuh dan sehat kembali. Amin Allahumma. Yang terhormat Bu Sugi, Pak Dwi yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri penyembahan saya dari pelatihan saya tanggal 13 sampai tanggal 17 Oktober di Benteng Agung. Kita ya Bapak Ibu, ini pembagian kelompoknya ini dari mungkin dari mana? Itu ada kelompok AFI bukan sih ke HDI sebagai versi lama. Itu 1, 2, 3 Kelompok berdasarkan ya kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Bu Is kelompok 2, Bu kelompok 2, nggak pakai Bu Is kelompok 1 ada Bu ya. Silakan kita kelompok 3 dia. Semuanya mudah ya. Kita berbeda ya Bapak Ibu, oleh murid ini juga gabungan mereka. Ini kelompok 1 tidak kembali maksudnya. Yang cepat ini 1, ini boleh Bu. Ini kan ini nih agak soft spoken tadi nih. Yang ini kesini Pak Tony, boleh kesini ya. Yang saat ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, 4 pas ya. Oke. Ini setengahnya kesini nih. Boleh Gus Nur bantu ini tadi ini kayak ramer. Satu kelompok ada 7 orang Bapak Ibu. Ada ditutup. Oh ya, Bapak Ibu mengambilnya tanpa melihat karakternya. Ya, warnanya harus sama. Warnanya ya, jadi satu kelompok itu warnanya sama. Misalnya pink, ada kuning, ada biru. Biasa. Dari kita yang mana? Nah ini sudah teridentifikasi kasus berat, ringan, susah, sedang. Pak Selamat minta tolong kartu ini diserahkan ke tir mana? Tir 1, tir 2, tir 3. Pak Selamat. Berat nih, bahaya tuh berat. Permainan kekerasan. Iya benar ya. Ini Ya. masih 1 menit nih. Ini tir 1, Tir 1 kita kasih ke tir 2. Tir 1 dulu bentar, Bu. Tir 1 mana? Oh ya. Mantap nih. Diterima Bapak Ibu. Nah, saya mau nanya nih Bapak Ibu kelompok 1, nerima nggak nih
dari kasusnya. Emangnya tugas terlalu banyak, pintar tapi usil. Wah, terlalu banyak. Udah, terima. Nerima ya. Oke, baik, sesuai banget. Ya, tier 2. Tier 2 ini ya. Kelompok 2, tier 2. Ini ya. Nah, ini open pulang cepat tuh apa? Ini juga. Terima kasih. Cocok apa enggak ini sama Dengan kasusnya. Dua sedang. Jadi gini Bapak Ibu, ranahnya itu kalau tier 3 itu udah pakai pihak luar, misalnya BNN, polisi, psikolog, psikiater. Tapi kalau ranah 2 masih di lingkungan sekolah, tapi hanya melibatkan jajaran sekolah saja, misalnya kesiswaan, kepala sekolah, misalnya komprehensif kasus ya, seperti itu. Nah, mungkin pengawas. Dapat 2 kasus dan boleh pilih salah satu kasus ya. Ya betul. Hanya satu. Kira-kira Bapak Ibu mudah. Nah, hanya satu kasus yang mau diambil dan Bapak Ibu mengomentarinya sesuai dengan karakter yang didapat kartu yang pertama tadi ya, Bu Maria. Jadi Bapak Ibu memerankan peran sesuai dengan bagaimana mengatasi. pengawas berperan. Oh ini saya mau ada program PBG nih. Ya betul. Terus ada pengawas harus beri apa perannya? Sesuai perannya. Bisa dimulai Bapak Ibu ya. Kita mulai Bu Maria bisa? Bisa dimulai. Saya suruh ngapain? Baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Silakan. Membawa nama sekolah. Sudah Prestasinya luar biasa. 5 menit lebih. Dapat Melihat dan sesuai dengan pengalaman tersebut. Saya bisa membuat itu saja. Konsep ini BK. Oke, saya berarti siswa nih. Kamu menemukan masalah kan? Enggak, ini saya bersemangat siswa OSIS yang kritis, yang Peran Bapak Ibu. Peran. Kartu peran. Kartu peran ini akan Bapak Ibu perankan. Dan nanti saya minta Bapak Ibu tidak boleh memberitahukan sesama kelompok itu karakternya. Jadi Bapak Ibu hanya boleh memberitahu perannya saja. Dan nanti saya akan membagikan 2 kartu kasus. Dan kelompok Bapak Ibu silakan memilih mana yang lebih mudah untuk dibahas, untuk menemukan solusinya seperti apa, strateginya seperti apa, tantangannya seperti apa. Seperti itu ya. Izin saya membagikan ya Pak. Maaf, jikalau saya ada salah
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta Bapak Ibu ya. Sebelum ini doa dulu kali ya Bang Ujang. Benar. Pada saat menentukan kasus ini ringan, sedang berat, apa nih tantangannya gitu dalam kan ini kan masing-masing pasti memberikan pendapat gitu. Gitu. Ini gimana nih nyatuinnya? Ya benar. Tadi mau ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga yang berkonflik sering membangkang aturan sekolah. Guru merasa kewalahan, konselor meminta pendekatan emosional, tapi wali murid lain khawatir anak-anaknya terpengaruh. Di sini kasusnya sih kasus berat, Bu Arya. Karena ini akan berdampak ke psikologis dan kemajuan siswa tersebut. Gitu. Jadi kadang saya juga sering suka menemukan anak seperti ini pada akhirnya apa ya mempengaruhi sih ya, mempengaruhi kinerja anak tersebut. Itu sih palingnya. Itu aja. Terima kasih Bu Adi. Terima kasih. Nah, saya nanya untuk identifikasi kedua gimana Bapak Ibu? Ini DKM. Ini MGMP agama segitu. Kalau tidak dulu. Kategori sedang. Ini juga kita menolak cara ini gitu kan. Bukan kita cuma diskusi menentukan doa kategori sedang. Sedangkan kita kan kelompok menganalisis kelompok sedang, apakah ini sesuai ada yang paling Sistemnya kayak gini ya Bapak Ibu, dengan diskusi kelompok atau konferensi kasus seperti itu. Dikasih waktu. Iya, jadi Bapak Ibu bermain drama ceritanya sesuai dengan perannya masing-masing dengan karakternya masing-masing yang ada di kasus. Berapa menit? Ya. 5 menit cukup nggak Bapak Ibu? 5 menit cukup ya. Cukup. Waktu untuk melakukan pendekatan lebih tadi yang sudah dipaparkan oleh Miss L ya. Mungkin dalam pendekatan itu kita bisa mencari tahu latar belakang dari peserta didik tersebut ya. Kemudian dari latar belakang tersebut kita bisa mencari solusi bagaimana nih kiranya untuk menghadapi anak-anak yang agak sulit berinteraksi dengan umum seperti itu ya. Solusinya sudah bagus, Bu Sri juga sudah memberikan yang sesuai dengan porsi kebutuhan anak introvert ya. Mudah-mudahan di kemudian hari ketika kita bertemu dengan anak introvert, kita bisa melaksanakan solusi yang diberikan oleh kelompok 5. Baik, terima kasih. Berdasarkan peranan saya di sini adalah sebagai saya dengan Miss L sama yang kapal, guru muda yang kreatif, inovatif, idealis, penuh semangat perubahan, sering dianggap terlalu berani oleh senior sama peranannya. Kalau kita mendapatkan ada murid yang introvert, tentu sebagai guru muda yang ini memberi tanggapan untuk kasus di kelompok 5. Baik, saya akan menanggapi solusi yang diberikan oleh kelompok 5 tadi terkait dengan penanganan anak ini. Butuh referral nggak Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak nanganin anak yang depresi? Depresi kan ada tingkatannya Bapak Ibu, berat, sedang, dengan misalnya yang overthinking. Yang kebetulan ada nih anak yang tiba-tiba
overthinknya berlebihan, bahkan handphonenya ditinggal terus dia menghilang begitu saja gitu. Dan ya perlu bantuan dari pihak lain. Artinya kita harus mereferalkan kepada orang yang lebih profesional. Misalnya salah satunya psikiater, psikolog. Dulu saya jadi introvert gitu, pasti ada latar belakang seperti itu ya. Nah di sini kita berharap ya bahwa dengan kolaborasi itu bisa memastikan kesetaraan dan akses pendidikan yang berkualitas, dan fokusnya itu juga kepada murid. Nah kolaborasi juga berperan dalam sekolah, guru mapel, konselor, pihak luar sekolah yang terkait, guru BK, guru keras, orang tua, masyarakat, pihak terkait lainnya. Belajar dan menghidupkan situasi belajar. Dengan cara seperti ini nanti mungkin belajar 2 jam nggak ada anak yang ngantuk. Betul. Ya. Kemudian kalau kita mengatasi atau menemukan suatu permasalahan yang kita tidak tepat untuk menanganinya atau kita tidak mampu, kita butuh rekan atau teman sejawat atau kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang memang ahli di bidangnya, sehingga bisa menangani permasalahan secara akurat dan tepat, tidak salah memberikan obat. Ibaratnya seorang dokter memberikan obat tidak salah jika kita berikan kepada ahlinya. Demikian saja kira-kira pendapat saya tentang pembelajaran kolaboratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika kamu memilih untuk tier 1, tier 2 itu, karena kami memang masa kerja di atas 10 tahun, jadi kita lihat judulnya dulu, Bu Maria. Jadi keterangannya memang kita kan memberikan tugas kepada kelompok lain. Jadi kami itu atasnya aja, kok atasnya doang sih? Jadi judulnya aja. Kami pilih, oh ini tier 1, tier 2, tier 3 gitu. Hanya itu. Jadi yang keterangannya, deskripsinya, Bu Maria, saya sedang menjawab. Kamu di sini, Bu Maria. Lanjut. Aku sedang menjawab. Ya. Jadi tapi tadi masukan dari kelompok-kelompok yang luar biasa kami dengarkan, ternyata ya namanya juga manusia ya, nggak sesuai. Jadi ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Kalau tepat semua kita pulang, tapi karena tidak tepat, alhamdulillah semuanya bisa damai ya, Bu Maria, aksi damai seperti kemarin. Terima kasih. Itu aja Bu, apa enggak? Ya, terima kasih Bu Maria. Saya senang sekali jumpa depan lagi ya. Assalamualaikum. terima kasih Bu Nur. Kita beri aplaus buat kita semua. Dari guru-guru yang masa kerjanya 10 tahun ke atas, keren. Kemudian saya kelas ketiga. Izin saya. Terima kasih juga Bapak Ibu yang memberikan kesempatan pada saya. Jadi kalau seperti yang disampaikan tadi ya, dengan bermain peran ini merupakan salah satu metode yang inspiratif ya untuk kita. Seperti yang tadi Bu Juju sampaikan, saya setuju banget bahwa ini adalah salah satu cara kita untuk bisa, satu, menguasai kelas, yang kedua kita bisa lebih dekat juga dengan anak, dan kita mengetahui bagaimana mungkin kepribadian anak yang ada atau kepribadian murid yang memang kita bimbing gitu ya. Jadi ini sungguh inspiratif dan bisa kita ikuti gitu ya Bapak Ibu ya, sehingga proses pembelajaran ini bisa kita sesuaikan juga dengan materi yang mungkin akan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Terima kasih. Bu Maria, izinkan teman-teman saya bawakan pantun. Burung cendrawasih di pohon cemara, pohon cemara di tengah sawah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Maria, semoga ilmunya membawa berkah. Tempat baju namanya koper, burang gaul namanya kuper. Ilmu yang disampaikan sangat
semoga membuat kita tambah pintar. Selamat berlibur Bapak Ibu, selamat lanjutkan aktivitas. Burung pelikan, burung merpati terbang melayang mendekati awan, selamat jalan dan berhati-hati. Semoga selamat sampai tujuan.